Sobat berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, sesuai ekspektasi, The Fed tidak menaikkan suku bunga acuan, di mana suku bunga acuan tetap berada di level 5,25% sampai 5,5%. The Fed mengindikasikan penurunan suku bunga acuan sebanyak 3 kali di tahun 2024 karena pertumbuhan ekonomi mengalami pelemahan dan pasar tenaga kerja masih cukup kuat namun mengalami pertumbuhan yang moderat. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diproyeksi tumbuh 2,6% year on year, sedangkan tahun 2024 diproyeksi tumbuh 1,4% year on year. Zona Asia, data pertumbuhan produksi industrial China secara tahunan bulan November tumbuh 6,6% year on year, jauh membaik dibandingkan pertumbuhan 4,6% year on year di bulan Oktober. Data penjualan retail China bulan November juga mengalami perbaikan, tumbuh 10,1% year on year, meningkat dibandingkan pertumbuhan 7,6% year on year di bulan Oktober. Kita masuk ke zona Indonesia. Data penjualan retail bulan Oktober membaik atau tumbuh 2,4% year on year dibandingkan 1,5% year on year di bulan September. Data penjualan mobil bulan November hanya turun 7,5% year on year, sebelumnya mengalami penurunan 13,9% year on year di bulan Oktober. Surplus neraca perdagangan di bulan November tercatat sebesar 2,41 miliar US dollar, lebih rendah dibandingkan surplus 3,47 miliar US dollar di bulan Oktober. Pelemahan surplus di bulan November karena ada peningkatan aktivitas impor yang tumbuh 3,29% year on year, sedangkan ekspor turun 8,56% year on year. Pekan ini, Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter, diprediksi tidak ada perubahan suku bunga acuan. Selain itu, juga akan dirilis data pertumbuhan kredit bulan November. Di bulan Oktober, kredit dapat tumbuh 8,99% year on year. Kita masuk ke market view. IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,44% week on week di level 7.190,98. IHSG pekan ini diharapkan masih dapat berada di zona positif karena sentimen global cukup positif saat ini, khususnya dari Amerika Serikat, setelah The Fed sesuai ekspektasi menahan suku bunga acuan serta mengindikasikan adanya penurunan suku bunga acuan di tahun 2024 sebanyak 3 kali, atau The Fed akan mulai mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun 2024. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 341,03 miliar rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 14,43 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor energi, keuangan, dan properti, masing-masing sebesar 2,48%, 3,35%, dan 0,19% secara mingguan. Pada tanggal 15 Desember 2023, yield benchmark Sun 5 tahun turun menjadi 6,48%, yield benchmark Sun 10 tahun flat di level 6,53%, yield benchmark Sun 15 tahun turun menjadi 6,62%, dan yield benchmark Sun 20 tahun flat di level 6,77%. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 14 Desember 2023 tercatat sebesar 838,84 triliun rupiah atau sebesar 14,90% dari total outstandingnya, menurun dibandingkan posisi per 8 Desember 2023, yaitu sebesar 839,52 triliun rupiah atau sebesar 14,97% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun 2024 atau adanya penurunan suku bunga acuan sebanyak 3 kali yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk di Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing
karena untuk tahun 2023, ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,6% year on year, sedangkan tahun 2024 diprediksi tumbuh 1,4% year on year. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023, sehingga inflasi akan lebih terkendali dan Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.